implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru melaksanakan tes diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar murid dan merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Dari hasil tes diagnostik, guru menemukan adanya perbedaan gaya belajar murid, di antaranya gaya belajar visual sebanyak 4 orang, gaya belajar auditori sebanyak 16 orang, dan gaya belajar kinestetis sebanyak 4 orang. Selain itu, guru menemukan perbedaan kesiapan belajar murid, di antaranya murid dengan pemahaman awal baik tentang materi energi listrik sebanyak 9 orang, dengan pemahaman awal cukup sebanyak 10 orang, dan pemahaman awal kurang sebanyak 5 orang. Dari hasil tes diagnostik, guru membuat RPP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar murid. Untuk murid dengan gaya belajar audio, guru mempersiapkan video pembelajaran tentang energi listrik. Untuk murid dengan gaya belajar visual, guru menyediakan teks bacaan tentang energi listrik yang terdapat dalam buku dan artikel. Untuk murid dengan gaya belajar kinestetis, guru mempersiapkan poster tentang cara menghemat energi listrik yang ditempel di sudut kelas sehingga murid dapat bergerak menuju sudut kelas untuk membaca poster tersebut. 2. Diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar murid. Murid dibentuk dalam kelompok kecil, berdiskusi bersama anggota kelompoknya, dan mencari informasi dari berbagai sumber. Untuk murid yang mempunyai pemahaman awal baik tentang materi energi listrik, dapat menjadi tutor sebaya bagi anggota kelompok lainnya yang memiliki pemahaman awal cukup dan kurang. Selain itu, guru pun memberikan bantuan atau scaffolding dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu kepada murid yang membutuhkan bantuan. 3. Diferensiasi produk berdasarkan minat murid. Dalam kegiatan membuat karya yang menjelaskan tentang cara menghemat energi listrik, guru memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih dan membuat karya yang sesuai dengan minatnya. Murid diberikan kebebasan untuk membuat karya dalam bentuk video, poster, desain kanva, teks narasi, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang mau membantu ibu memimpin doa? Ya, Adil silakan. Doa mulai. Coba sekarang kalian lihat di kanan kiri kalian. Ada temannya yang hari ini tidak masuk tidak? Ada. Siapa yang hari ini tidak masuk? Fahri. Ada yang tahu kenapa Fahri tidak masuk? Tidak, karena sakit. Oh, karena sakit. Ya. Kalau kalian mengetahui
bagaimana sikap kalian? Ya, bagus ya. Ketika ada teman yang sakit, kita harus mendoakan agar teman kita lekas sembuh. Kalau besok masih sakit, silahkan nanti kalian jenguk ke rumahnya ya. Anak-anak, supaya kita lebih semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Coba semua berdiri. Ya, tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Silakan duduk lagi. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang cara menghemat energi listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui diskusi dan mengamati, diharapkan kalian dapat menjelaskan bagaimana cara menghemat energi listrik dengan benar. Dan melalui penugasan, diharapkan kalian dapat membuat karya tentang cara menghemat energi listrik dengan benar. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dari mana listrik itu berasal. Ada yang masih ingat? Ya, dari mana listrik berasal? Dari pembangkit listrik. Ada yang pernah jalan-jalan ke Jatiluhur? Ada ya. Di sana ada pembangkit listrik tenaga apa? Air. Di Jatiluhur, di daerah kita di Purwakarta ya, ada pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi potensial air dirubah menjadi energi listrik dengan bantuan alatnya apa namanya? Turbin dan generator ya. Setelah itu listrik yang dari PLTA Jatiluhur dialirkan kemana? Ke rumah-rumah warga. Melalui apa dialirkannya? Melalui kabel-kabel listrik ya. Ada yang namanya sutet ya. Lalu dialirkan lagi ke tiang-tiang listrik hingga ke kabel-kabel listrik dan sampai ke rumah. Nah, anak-anak, di era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali ya peralatan-peralatan elektronik yang membutuhkan listrik sebagai sumber energinya. Ada yang tahu peralatan apa saja? Peralatan apa saja yang membutuhkan listrik? Handphone, betul. Lalu kipas angin, TV ya. Ternyata banyak ya. Banyak, Bu. Coba kalian bayangkan kalau misalkan listriknya mati atau listriknya habis, apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, kita tidak dapat menyalakan alat elektronik ya. Nah, anak-anak, ternyata ketika kita tahu bagaimana cara menghemat energi listrik, itu akan mendatangkan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Sekarang, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Ya, semua siswa sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video tentang energi listrik. Nanti kalian boleh mencatat hal-hal yang kalian anggap penting yang ada dalam video yang akan kita simak ini. Sudah siap semuanya? Ya. Ibu bisa mulai untuk putar videonya ya. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang penghematan energi listrik. Diharapkan setelah mempelajari materi berikut ini, kalian dapat memahami apa manfaat menghemat energi listrik dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Anak, tadi kalian telah menyimak tayangan video tentang energi listrik ya? Ya. Apa yang ada dalam tayangan tersebut? Cara menghemat energi listrik. Betul ya, dalam tayangan Manfaat ya, sekali di dalam
dalam tayangan tersebut kalian sudah menyimak bagaimana cara menghemat energi listrik dan apa saja manfaatnya ya. Sekarang Ibu akan berikan kalian lembar kerja yang harus kalian diskusikan dan jawab pertanyaannya bersama kelompok kalian. Nah, kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber, bisa dari buku teks atau juga dari bacaan yang akan Ibu bagikan. Nah, untuk kelompok lain yang anggotanya ingin melihat poster, kalian bisa melihat informasi yang ada di poster ya, yang sudah Ibu tempelkan di depan kelas. Sudah siap semuanya untuk mengerjakan diskusi tugasnya? Siap. Coba sekarang simpan dulu pensilnya dan pulpennya. Semuanya simpan pensil dan pulpennya, simpan alat tulisnya. Sekarang silakan kalian duduk dengan santai. Boleh ditarik kursinya ke depan. Ya. Simpan tangan kalian di paha. Buat otot kalian santai. Coba tarik nafas semuanya. Hembuskan perlahan. Sekarang coba pejamkan matanya. Nah, buat otot kalian santai dan rileks ya, supaya kalian lebih fokus lagi belajar. Tarik nafas lagi. Buang. Kalian harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan disiplin ya, dengan baik, dengan tertib. Silakan kalian buka kembali matanya dan silakan berdiskusi bersama kelompoknya lagi. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan ruangan yang boros listrik dan jelaskan alasanmu. 1. Ruangan keluarga dan kamar tidur karena ruang keluarga terdapat alat elektronik yang menyala dan tidak ada orangnya. Alat elektronik yang menyala, radio, lampu, kipas angin, dan televisi. Dan serta kamar tidur ada lampu belajar, lampu tidur yang tidak dimatikan padahal ada lampu ruangan. Coba diperlihatkan gambarnya mana yang boros listriknya ruangannya. Ini teman-teman ini. Apa kelompok lain ada yang beda jawabannya? Kelompok mana yang berbeda jawabannya? Coba acungkan tangan. Beda jawabannya? Ruang keluarga karena di ruang keluarga semua alat elektronik menyala saat tidur digunakan. Ada kelompok lain yang berbeda? Sama semua? Jadi yang boros listrik itu di ruangan apa saja? Ada di ruang keluarga, di mana lampunya, TV-nya semuanya menyala tapi tidak ada orangnya ya.
Lalu di kamar bagaimana di kamar? Boros tidak di kamar? Kenapa boros di kamar? Karena lampu belajarnya ya tidak dipakai tapi masih tetap. Silakan duduk. Kita beri tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Terima kasih. Kelompok 2. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu tugaskan kalian membuat sebuah karya yang di dalamnya kalian ceritakan contoh-contoh apa saja atau upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Kalian juga bisa menceritakan ya manfaat dari menghemat energi listrik. Ada yang ingin kalian tanyakan tentang karya yang akan kalian buat? Ya, silakan Aldi. Kenapa? Berbentuk gambar boleh nggak Bu? Karyanya berbentuk gambar? Ya, Bu. Boleh berbentuk gambar. Bu, Ya, kalau karyanya berbentuk video boleh Bu? boleh. Karyanya boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk video. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Kalau karyanya berbentuk tulisan boleh Bu? boleh. Bagaimana kalau produknya Ibu bebaskan saja ya, sesuai dengan minat kalian. Jika kalian berminat untuk membuat video, kalian bisa membuat karyanya dalam bentuk video. Jika kalian minatnya di menulis, kalian bisa membuatnya dalam bentuk tulisan. Dan jika kalian senang menggambar, kalian boleh membuat contoh-contoh cara penghematan energi melalui gambar. Boleh dengan poster ataupun melalui Canva ya. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan tugasnya selama 1 hari. Bagaimana? Cukup tidak? Cukup? Silahkan kalian buat karyanya sesuai minat kalian. Belajar tentang energi listrik ya, bagaimana cara menghematnya dan juga manfaatnya bagi kehidupan kita. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu ya? Siapa yang bisa menyebutkan cara-cara menghemat energi listrik? Coba ajukan tangannya. Siapa? Ya, Isna, silahkan. Membuka jendela pada siang hari. Ya, cara menghemat energi listrik. Menurut Isna tadi apa? Membuka jendela pada Lalu siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ya, Mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. ya, betul sekali ya. Mematikan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sangat senang. Sangat senang. Tadi kalian sudah melakukan aktivitas apa saja? Cara menghemat energi listrik. Ya, melihat berdiskusi. Betul, apalagi sudah apalagi di awal tadi? Membaca, lalu apa lagi? Ya, membahas energi listrik dengan menyimak video. Ya. Sekarang kalian silahkan ceritakan, ya, ceritakan perasaan kalian dengan menggambar smiley face, ya, dalam buku jurnal kalian. Lalu kalian juga tuliskan kesulitan apa yang kalian hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Apa saja kesulitan yang kalian hadapi saat berdiskusi. Lalu bagaimana perasaan kalian? Dan apa manfaat pembelajaran hari ini? Silakan kalian ceritakan ya. Silakan dibuat smiley face-nya.
kita sudah menyelesaikan diskusi ya tentang bagaimana cara menghemat energi listrik, dan kita pun juga sudah mengetahui apa saja manfaat yang kita rasakan jika kita menghemat energi listrik. Ibu harapkan kalian bisa mempraktikkan cara menghemat energi listrik ini di rumah masing-masing dan kalian bisa merasakan manfaatnya. Selain itu, kalian juga bisa mempelajari dan mencari tahu kira-kira sumber energi alternatif apa saja yang bisa kita gunakan agar kita bisa terus menikmati energi listrik. Untuk di akhir pembelajaran, mari kita tutup dengan kegiatan berdoa bersama. Siapa yang akan memimpin kegiatan berdoa? Ya, silakan Adil pimpin berdoa bersama. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video cara menghemat energi listrik serta manfaatnya. Teman-teman, kita harus mematikan lampu di siang hari saat tidak digunakan. Ya, kamu kalau sudah nonton TV harus dimatikan ya. Nah, teman-teman, kita juga harus mematikan televisi setelah digunakannya. Teman-teman, kita juga harus mematikan keran sesudah cuci tangan agar airnya tidak terbuang. Teman-teman, kita harus membukakan jendela atau hordeng agar cahaya matahari dapat masuk ke rumah. Manfaat menghemat listrik yaitu adalah 1. Biaya listrik menjadi lebih murah. 2. Energi listrik tidak cepat habis. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya sangat senang karena belajar sesuai dengan cara yang saya